Halo, kami dari kelompok 1. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan yang berjudul Implementasi Protokoler Kesehatan di Transjakarta terhadap tingkat kesiapan petugas kondektur dalam operasional Transjakarta di Jakarta Timur. Survei penelitian kami telah kami laksanakan pada lingkungan mahasiswa Visipol UKI sebagai penumpang Transjakarta. Sebelum masuk ke presentasi kami, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, saya sendiri Liv Minerva Dame, ada rekan saya Jona Risaragi, Yuliana Lelulajar, Nur Laila, Bernice Christabel Vivian, dan juga Herik Priaksupya. Adapun latar belakang dalam penelitian kami yang sebagaimana telah kami kutip juga dari salah satu artikel yang berjudul Temuan Ombudsman Pengawasan Protokol Kesehatan di Transjakarta Masih Melemah. Seperti yang kita ketahui, Transjakarta merupakan salah satu transportasi umum yang merupakan salah satu mode transportasi yang rentan memicu percepatan penyebaran COVID-19. Sebenarnya memang transportasi umum patut untuk menerapkan protokol kesehatan dengan konsisten karena dengan menerapkan protokol kesehatan akan dapat menekan penyebaran angka virus. Seperti yang kita ketahui, transportasi umum merupakan salah satu tempat berkumpulnya manusia yang banyak dan membludak setiap harinya. Meskipun pemerintah sudah menyuarakan atau mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan di moda transportasi umum, tapi masih saja terdapat kelalaian atau ketidakpatuhan penumpang dan para petugas. Dilansir dari situs tribunnews.com dikatakan bahwa Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Publik atau Ombudsman menemukan lemahnya pengawasan terhadap protokol kesehatan di Terminal Transjakarta. Ontologi. Pada bagian ontologi akan ada 5 poin yang ingin kami paparkan. Yang pertama adalah konsep. Konsep dari penelitian ini mengacu pada sebuah teori, yaitu teori perilaku terencana. Teori ini lebih dikenal dengan sebutan Theory of Planned Behavior, di mana teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu yang akan muncul timbul karena adanya niat untuk melakukan sesuatu atau perilaku. Yang di dalam KBBI sendiri, perilaku didefinisikan sebagai tanggapan atau reaksi individu yang terwujud. Dan teori ini juga berfokus pada perilaku yang bersifat individual atau spesifik dan juga bersifat kompleks. Ada 3 hal yang dapat diprediksi dalam teori ini. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku atau attitude toward the behavior, yaitu hasil akhir perilaku baik dalam hal positif maupun negatif. Yang kedua ada norma subjektif atau subjective norm, yaitu kepercayaan individu terhadap tuntutan dari orang lain yang memiliki wewenang penting atas dirinya untuk menggambarkan suatu perilaku. Yang ketiga, persepsi pengendalian diri atau perceived behavioral control, yaitu sulit tidaknya individu melaksanakan perilaku yang diinginkan. Ini juga terkait dengan ketersediaan kesempatannya. Nah, Adsen dalam buku Dian dan Tini pada tahun 2017 dan di halaman 33, ia juga menjelaskan bahwa persepsi seseorang tentang kemampuannya itu untuk menampilkan suatu tertentu. Poin yang kedua adalah masalah. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah seberapa tinggi tingkat kesiapan petugas Transjakarta menerapkan protokol kesehatan dalam operasional Transjakarta di Jakarta Timur. Poin yang ketiga adalah konstruk. Konstruknya dari penelitian ini adalah tingkat kesiapan petugas Transjakarta dalam menerapkan prokes. Poin yang keempat adalah dimensi. Dimensinya dari penelitian ini adalah tersedianya fasilitas prokes seperti tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, hand sanitizer, air bersih, dan juga tingkat pengawasan petugas. Poin yang terakhir atau poin yang kelima adalah hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini adalah implementasi protokoler kesehatan di Transjakarta sudah diterapkan secara tegas dan menyeluruh oleh petugas Transjakarta. Epistemologi. Nah, kami akan mulai menjelaskan dari paradigma penelitian terlebih dahulu nih. Paradigma yang kami gunakan adalah paradigma positivism.
Jenis paradigma ini mempercayai bahwa realitas dan kebenaran dari suatu fenomena bersifat tunggal. Realitas tersebut dapat diukur menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Maka dari itu, kami juga ingin menyampaikan bahwa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Artinya, instrumen yang kami pakai merupakan instrumen yang valid dan reliable. Lalu metode yang kami pakai dalam pengumpulan data ini adalah kuesioner dan observasi atau pengamatan. Kami menjadikan mahasiswa Visipol Universitas Kristen Indonesia sebagai populasinya dan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang berdasarkan pada suatu karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya, kita masuk ke dalam operasionalisasi konsep penelitian dengan dimensi fasilitas protokol kesehatan. Dengan variabel yaitu yang pertama ketersediaan yang terdiri dari tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, dan alat ukur suhu. Sedangkan variabel kedua yaitu aturan protokol kesehatan. Dengan kapasitas penumpang 74 orang, dilarang berbicara langsung dengan penumpang lain dan juga dilarang berbicara melalui via telepon. Penelitian ini adalah penelitian jenis deskriptif. Maka analisis yang digunakan pun menggunakan analisis deskriptif, di mana data diolah sesuai dengan fakta secara apa adanya. Adapun pengolahan dan analisis data menggunakan deskriptif dengan bantuan tabel, presentasi, dan diagram lingkaran. Hal ini ditempuh karena pertanyaan dalam angket menggunakan skala Goodman, yang hanya menanyakan setiap indikator dalam dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Berikut ini adalah analisis dan interpretasi berdasarkan atribut responden penumpang Transjakarta. Interpretasi dilakukan dengan menggunakan kriteria skor 80-100%, sangat tinggi, 70% sampai 79,9%, tinggi, 60% sampai 69,9%, sedang, 50% sampai 59,9%, kurang, dan lebih kecil dari 50% sangat kurang. Statistik data. Dalam penelitian ini, responden penelitian lebih didominasi oleh kaum wanita dengan sebanyak 43 orang atau sekitar 79,6%. Jumlah ini 3 kali lebih banyak dari jumlah pria, yaitu 12 orang atau sekitar 20,4%. Interpretasi data. Penelitian ini menyajikan 6 pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Dari jawaban responden pada pertanyaan pertama tentang pengawasan jarak menyatakan bahwa hampir seluruh responden 44 orang atau 81% menjawab ya. Hal ini berarti kesiapan Transjakarta terhadap penerapan protokol kesehatan jaga jarak sangat tinggi, yaitu di atas 80%, dan hanya ada 10 orang atau 19% yang menjawab tidak. Selanjutnya pada pertanyaan kedua tentang petugas selalu melakukan pengecekan suhu tubuh. Pada pertanyaan ini mayoritas responden, sekitar 94% atau 51 orang, menyatakan bahwa petugas Transjakarta selalu melakukan pengecekan suhu sebelum penumpang memasuki halte, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapan Transjakarta terhadap pengecekan suhu tubuh kepada penumpang sangat tinggi. Pada pertanyaan ketiga tentang petugas mengarahkan penumpang untuk mencuci tangan. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa responden sebanyak 38 orang atau 70% selalu diarahkan petugas Transjakarta untuk mencuci tangan sebelum memasuki halte. Ini berarti tingkat kesiapan Transjakarta dalam mengarahkan penumpang mencuci tangan sudah tinggi jika dilihat dari kriteria persentase berada pada 70%. Pertanyaan selanjutnya tentang ketersediaan alat hand sanitizer di dalam halte atau bis. Jawaban responden menunjukkan bahwa sebanyak 45 orang atau 83% menyatakan alat hand sanitizer tersedia di dalam halte dan bis. Ini berarti ketersediaan fasilitas protokol kesehatan di Transjakarta sangat tinggi jika dilihat dari persentasenya mencapai di atas 80%.
Pada pertanyaan kelima tentang petugas selalu memastikan aturan kapasitas pengguna bus, responden menjawab bahwa ada 38 orang atau 70% dari keseluruhan total responden yang menjawab ya. Ini berarti kesiapan petugas Transjakarta masih terbilang bagus terhadap pengawasan kapasitas penumpang. Pertanyaan terakhir yaitu tentang menegur penumpang yang berbicara dengan penumpang lainnya di dalam halte atau bis. Jawaban responden menunjukkan bahwa petugas Transjakarta masih kurang dalam pengawasan terhadap penumpang yang berbicara. Hal ini dilihat bahwa responden menjawab ya dan tidak berada pada persentase yang sama, yaitu 50% atau 50-50. Analisis data, penilaian terhadap tingkat kesiapan layanan publik bukan didasarkan atas pengakuan atau penilaian dari pemberi pelayanan itu sendiri, tetapi diberikan oleh pelanggan atau pihak yang terlibat dalam penerimaan pelayanan tersebut. Namun demikian, tidak ada suatu standar yang dapat dipakai sebagai ukuran umum tentang bagaimana mengetahui tingkat kesiapan layanan publik. Hal ini tuh disebabkan dari unsur subjektivitas dalam diri penerima pelayanan. Seorang mungkin menilai suatu pelayanan yang diterimanya sudah memuaskan, tapi belum memuaskan bagi orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, layanan publik Transjakarta kerap sekali menunjukkan dirinya sebagai layanan publik yang sudah memiliki tingkat kesiapan yang baik di tengah situasi pandemik seperti ini. Baik itu dilihat dari segi fasilitas, protokol kesehatan, pengawasan yang ketat dari petugas Transjakartanya sendiri, dan sosialisasi yang dilakukan terkait proker kesehatannya. Berdasarkan hasil interpretasi yang sudah dijabarkan, bahwa tingkat kesiapan layanan publik Transjakarta masih terbilang tinggi, yakni dilihat dari segi fasilitas protokol kesehatan dan pengawasan petugas terhadap penumpang prokes. Hasil interpretasi data memperlihatkan bahwa kesiagaan atau pengawasan petugas Transjakarta itu sendiri dalam mengarahkan penumpang untuk mencuci tangan, mengawasi penumpang untuk selalu menjaga jarak, atau selalu melakukan pengecekan suhu tubuh, mengawasi penumpang yang berkerumun di halte dan di dalam bus sendiri, dan mengawasi kapasitas penumpang memperoleh angka-angka persentase yang sangat tinggi, yakni 80%. Itu masih terbilang sangat tinggi. Aksiologi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat akademis dan manfaat praktis. Sedangkan manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang tentang tingkat kesiapan petugas atau konduktor Transjakarta dalam menerapkan protokol kesehatan. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi sumber informasi dan masukan bagi pihak petugas Transjakarta dalam meningkatkan kesiapan menerapkan protokol kesehatan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu, menurut hasil interpretasi data menunjukkan bahwa petugas Transjakarta memiliki perilaku atau sikap sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Sikap dan perilaku yang muncul ini merupakan sebuah niat yang diperoleh dari norma subjektif. Hal ini mengontrol petugas dalam menampilkan perilaku berdasarkan arahan dari pihak lain yang berwenang dalam memberikan sebuah tuntutan untuk dilaksanakan. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sudah menerapkan serta mengarahkan seluruh penumpang untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti mengawasi kapasitas penumpang, mengawasi penumpang yang berkerumun di halte dan di dalam bus, melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke halte, mengarahkan penumpang untuk mencuci tangan, dan mengawasi penumpang untuk selalu menjaga jarak, memperoleh persentase yang tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa tingkat kesiapannya sudah tinggi. Fasilitas protokol kesehatan yang tersedia di Transjakarta juga sudah sangat tersedia, dengan hasil persentase di atas 80%, yang berarti tingkat kesiapannya sangat tinggi. Adapun saran dari penelitian ini bagi pihak instansi Transjakarta yaitu, berdasarkan data yang diperoleh, pengawasan petugas Transjakarta terhadap penumpang yang berbicara dalam bus masih kurang baik. Maka dari itu,
Perlu dilakukan peningkatan kembali supaya fasilitas yang sudah tersedia dapat berjalan seimbang dengan tingkat pengawasan. Di samping itu, perlu dilakukan evaluasi setiap minggu sehingga petugas dapat memperbaiki setiap kekurangan yang ada saat menjalankan tugasnya. Sekian video pemaparan penelitian kami. Atas perhatiannya, terima kasih.